Mari Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang terkasih, kita satu di dalam doa. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Oh Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami, bahkan pada malam hari ini kami boleh bersama-sama merayakan Natal bersama keluarga besar, mahasiswa Kristen Polnes. Kami mengucap syukur oleh karena Engkau baik bagi kami. Pada malam hari ini Bapa, kami rindu untuk kami belajar akan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini terus meneguhkan kami, menegur kami, membangun setiap kami. Hingga firman-Mu sungguh-sungguh mengubahkan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Berkati hamba-Mu yang bukan siapa-siapa ini. Biarlah urapan turun atas hamba-Mu. Dan biar nama-Mu saja yang dipuji dimuliakan. Ini doa ucapan syukur kami. Dan kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Shalom. Nama Tuhan, teman-teman terkasih, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk rekan-rekan teman-teman KBMK Polnes yang boleh mempercayakan kebenaran firman untuk kita sama-sama belajar tempat ini kepada saya. Perkenalkan saya, nama saya Joko Priyono gitu ya. Nama saya Joko Priyono, saya pelayanan bersama istri di Lojanan dan teman-teman KBMK tentu gak asing dengan saya ya. Karena seringkali saya bersama-sama dengan teman-teman. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang glory to God and peace for us. Mari kita buka Alkitab kita teman-teman di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-14. Namun kita akan membacanya di ayat 13 dan 14. Lukas pasal 2 ayat 13 sampai 14. Yang sudah ketemu ayat ini boleh bangkit berdiri bersama-sama dan kita baca kedua ayat ini bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, kita baca dalam hitungan yang ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Silakan duduk teman-teman. Teman-teman yang terkasih, kalau kita melihat drama tadi, itu Natal penuh dengan kesederhanaan ya. Tidak dengan lampu yang kelap-kelip, tidak dengan glamor. Begitu pula Natal perdana teman-teman. Natal perdana itu diperingati tidak dengan glamor, tidak dengan hiasan lampu yang mewah. Makanya ketika saya masuk ke tempat ini, wow luar biasa. Luar biasa. Dan kalau kita melihat kehidupan para gembala, di mana waktu itu malaikat menyatakan diri kepada mereka. Bahwa gembala ini bagi masyarakat Yahudi, dia adalah orang-orang yang terpinggirkan teman-teman. Dia seringkali disebut sebagai gembala upahan. Bahkan dia dianggap sebagai pekerja yang rendahan. Dia hanya menggembalakan kambing domba orang lain. Tidak menggembalakan kambing dombanya sendiri. Maka dia sangat terpinggirkan karena hanya sebagai upahan. Seringkali dia juga tersisih karena dianggap orang yang bodoh. Dan dianggap orang yang gak jujur. Dan bahkan sampai-sampai para gembala ini untuk masuk ke bait suci saja itu dilarang keras. Bahkan juga ketika mereka memberikan kesaksian di pengadilan gak diterima. Bagi kebanyakan orang gembala ini adalah kaum yang najis. Maka tidak heran mereka seringkali berpindah-pindah ke padang belantara untuk menggembalakan kambing domba mereka. Namun yang luar biasa teman-teman, Allah berkenan menyatakan anugerah
dengan menyampaikan berita Natal, justru yang pertama kali itu kepada para gembala. Bukan kepada orang Majus. Tapi pertama-tama kepada para gembala. Nah, kepada gembala-gembala inilah malaikat Tuhan menyampaikan berita yang sangat besar. Di mana berita itu mendatangkan sukacita. Bukan hanya bagi gembala tersebut, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Ia membawa pesan sukacita dan bukan membawa pesan penghakiman. Dia membawa pesan damai yang membawa pada pengharapan bagi manusia. Maka Lukas mencatat di situ. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Itulah berita tentang kelahiran juru selamat. Makanya teman-teman, Allah tidak mengirim guru atau dosen karena kebutuhan manusia yang paling hakiki bukan soal pendidikan. Allah datang tidak mengirimkan ilmuwan yang luar biasa yang memiliki gelar profesor, doktor dan sebagainya. Tapi Allah datang untuk menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia, yaitu dosa. Itulah sebabnya Allah mengutus sang juru selamat, bukan pakar ekonomi. Kalau tadi kan dramanya ya, aduh susah kali ya. Roti aja bungkusnya roti boy, dalamnya AOK. Gitu ya. Susah kali. Yesus tidak datang untuk memberi itu. Yesus datang sebagai juru selamat untuk memberikan pengampunan dan pembebasan dari dosa. Itu. Dan dosa itu tidak bisa diselesaikan oleh kita sendiri. Kita nggak bisa selesaikan dosa kita. Maka perlu orang ketiga, yakni Allah, yang menyelesaikan itu semua. Maka ketika malaikat berbicara kepada para gembala, ini begitu menakjubkan teman-teman. Dan di situ dikatakan sejumlah besar. Maka kalau dalam terjemahannya itu bala tentara sorga itu, atau sejumlah banyak berjuta-juta malaikat itu memuji Allah. Karena dia datang sebagai sang juru selamat. Maka bagi para gembala malam itu adalah menjadi malam yang sangat menakjubkan, malam yang indah. Bagi kita ketika kita merayakan Natal di tempat ini luar biasa ya. Tapi pada waktu itu para gembala Natal di tempat hotel yang berbintang. Wih, iya berbintang-bintang, lihat langit kan bintangnya banyak. Gak cuma bintang 5, bintang 3. Tapi berbintang-bintang. Itulah yang dialami oleh para gembala. Kegelapan, keheningan yang tadinya menjadi sebuah rutinitas. Pada waktu itu menjadi kesukaan yang begitu besar. Karena perbuatan ajaib yang dilakukan Allah kepada manusia. Maka di situ ada dua makna teman-teman. Kalau kita melihat pujian malaikat ini. Pujian atau makna yang pertama itu tentang kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Nah waktu itu teman-teman malaikat-malaikat ini melakukan apa yang selalu dilakukan para malaikat. Malaikat itu tugasnya apa teman-teman? Ada yang tahu? Memuji, menyembah. Itu tugas malaikat. Dan dia melakukan bagiannya. Seisi sorga bergembira karena kelahiran anak Allah. Para malaikat mengenal dia sebagai pribadi kedua dari Trinitas.
sebelum dia berinkarnasi. Dia adalah Sang Firman yang turun ke dunia, berinkarnasi menjadi manusia. Maka dia disebut sebagai Allah 100% dan manusia 100%. Ketika mereka atau malaikat ini memuji Allah, menyatakan kemuliaan bagi Allah, itu karena mereka memahami bahwa kejatuhan manusia telah mengubah umat manusia yang tadinya diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tapi gambar dan rupa Allah itu rusak karena dosa. Kerusakan itu membuat manusia tidak dapat menghampiri Allah kalau Allah tidak menghampiri mereka. Maka ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah berinisiatif mencari manusia. Bukan manusia yang cari Allah. Justru ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka lari dari Allah. Mereka bersembunyi dari Allah. Tapi Allah berinisiatif untuk mencari mereka. Kepedulian itu juga dirasakan oleh para malaikat. Makanya Bapak Ibu, teman-teman semuanya, ketika teman-teman melihat perumpamaan, ketika ada satu orang yang bertobat, apa Alkitab katakan? Beribu-ribu malaikat di sorga bersuka cita. Wow, itu. Maka selain itu, pujian para malaikat ini ingin menunjukkan bahwa kebenaran tertinggi, alasan tertinggi dari semua pemikiran dan tindakan bagi semua makhluk baik yang di sorga maupun di bumi. Alasan satu-satunya untuk kemuliaan Allah. Apapun tindakannya, apapun pemikirannya, semuanya dilakukan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Jadi tujuan utama dari kabar baik keselamatan itu adalah untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Sehingga mereka dapat bergabung dengan para malaikat untuk memuliakan Allah. Jadi baik malaikat maupun manusia memiliki peran yang sama. Menyembah, memuliakan Allah. Maka teman-teman, ketika Allah menyatakan kasih karunia-Nya kepada setiap kita dengan cara Dia turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba. Dia tidak datang jadi bos yang akhirnya dipecat, dapat lagi kayak tadi, tidak. Tapi Dia datang dengan penuh kesederhanaan, teman-teman. Dia jadi hamba, bahkan mati di atas kayu salib. Itu tujuannya untuk apa sih? Supaya dalam Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-6 di situ dikatakan supaya terpujilah kasih karunia-Nya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan kepada setiap kita. Setiap kita yang dikasihinya. Dan di dalam Roma Paulus juga menjelaskan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Keselamatan itu dampaknya untuk siapa Bapak Ibu, teman-teman? Untuk kita toh. Tapi semuanya itu mendatangkan kemuliaan untuk Tuhan. Semuanya untuk Tuhan, tapi dampaknya untuk kita. Dialah alasan tertinggi. Dialah tujuan utama dari segala hal yang kita kerjakan dan lakukan. Teman-teman, kalau engkau masih merasa bahwa berada di paling top, sebenarnya engkau gak layak untuk di situ. Tapi kalau Tuhan sampai bawa engkau di top, itu bukan karena kuat gagahmu. Karena kasih Tuhan. Bahkan ketika kita dibawa ke tempat yang paling rendah pun,
itu juga tidak akan menghilangkan identitasmu. Karena ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau ditebus dan engkau disebut anak-anak Allah. Identitasmu itulah. Tapi identitas itu bukan sekedar identitas. Identitas itu untuk memuliakan Tuhan. Itu. Maka kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Itu tidak hanya sekedar slogan atau pujian yang keluar dari mulut saja. Tapi itu meluap dari hati karena kita mengalami kasih itu. Amin. Para gembala mengalami itu. Dan para gembala kena dampak dari kemuliaan Allah itu. Dia yang hina karena percaya diberi tempat yang mulia. Oh, luar biasa. Dan yang kedua teman-teman dari pujian itu, makna yang kedua kita belajar tentang damai sejahtera di bumi. Nah, bumi adalah tempat yang paling rendah dibandingkan sorga, yes. Di bumilah Allah memberitakan damai sejahtera. Jadi kedamaian yang dibicarakan para malaikat itu adalah berita tentang pendamaian yang dihasilkan oleh karya Kristus. Kedatangannya ke dunia untuk mendamaikan. Jadi darahnya yang kudus itu membawa kedamaian. Membawa berita pendamaian. Kita yang tadinya musuh Allah. Kita yang tadinya seorang pemberontak. Tapi Allah turun. Rela dijadikan seperti seorang pemberontak. Dia turun ke dunia. Rela jadi orang yang terhina. Untuk engkau yang sebenarnya adalah pemberontak. Untuk engkau yang sebenarnya adalah yang hina. Tapi dia rela jadi hina supaya engkau dapat tempat yang mulia. Itulah berita pendamaian. Itu maka Rasul Paulus di dalam Galatia dia menjelaskan, tetapi setelah genap waktunya maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Jadi damai sejahtera yang Allah berikan itu kepada kita. Ketika kita percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah mendamaikan kita. Melalui iman, kita didamaikan dengan Allah. Yang adalah Sang Raja Damai itu. Jadi kedamaian yang diucapkan para malaikat, itu untuk manusia. Karena damai sejahtera itu di bumi. Di sorga sudah damai. Di bumi yang masih porak-poranda. Oh, maka karunia kedamaian yang Tuhan berikan, itu tidak diberikan kepada seluruh manusia. Kok seperti itu? Coba perhatikan ayat tadi. Dan damai sejahtera, coba cek sekali lagi. Dan damai sejahtera di antara yang apa teman-teman? Yang apa? Berkenan. Yang berkenan. Berarti semua orang yang beroleh damai ini? Semua orang yang beroleh damai, halo? Semua orang enggak? Enggak. Enggak. Kalau Alkitab mencatat ya, ada orang yang dipilih. Terus ada orang yang gak dipilih. Orang yang dipilih itu beroleh belas kasihan. Orang yang tidak dipilih itu beroleh keadilan. Upah dosa apa? Maut. Jelas. Yang berkenan, Nuh diselamatkan karena dia baik? Enggak. Nuh diselamatkan karena dia suci? Enggak.
Lalu setelah air bahkan surut, apa yang dilakukan? Poya-poya, mabuk-mabuk. Apakah itu orang yang baik? Enggak. Tapi ayat sebelumnya, di pasal 8, di ayat ke-8-nya itu. Sebelum Nuh adalah orang yang tak bercacat, tak bercela, dia bergaul karib. Di sebelum ayat itu dikatakan, namun aku memberikan kasih karunia atau karunia kepada Nuh. Karunia itu diambil dari kata keset. Waktu itu belum berbentuk keset kata itu, tapi bentuknya ken. Itu latar belakang dari kata keset atau perkenanan. Atau yang saya katakan sebagai kasih karunia. Bukan karena dia hebat. Bukan karena dia baik. Bukan karena dia luar biasa. Tapi karena perkenanan Allah. Karena kasih karunia Allah. Maka Alkitab juga mengatakan, kalau engkau diselamatkan itu bukan hasil usahamu. Jangan ada yang bermegah diri. Jangan ada yang memegahkan diri. Karena itu semua kasih karunia. Maka orang yang diberikan kasih karunia itu bukan imbalanmu. Engkau sebenarnya enggak layak. Gembala-gembala layak enggak? Kalau mau dihitung layak-layakan layak enggak? Kagak. Dia hina. Dia dianggap sebagai pencuri domba. Bahkan masuk bait Allah aja, masuk ke rumah ibadah aja enggak diizinkan. Memberi kesaksian di tempat pengadilan tuh gak dipercaya. Gak ada model-model tampang layak. Coba lihat kanan kirimu, layak gak dia diselamatkan? Tampang kayak gini layak. Aduh gitu ya. Tampang kayak gini loh. Enggak loh. Kagak teman-teman. Maka ini hanya terkhusus kepada orang-orang yang dikehendakinya. Makanya kalau teman-teman membaca surat atau mohon maaf Injil Yohanes, teman-teman akan melihat betapa luar biasanya. Bahwa seorang yang diberikan Bapa kepadaku, dia yang dijaga. Dan tidak pernah dia akan lepaskan itu. Teman-teman baca di dalam Injil Yohanes pasal 10 itu. Dan makanya di situ domba-dombaku mendengarkan suara dan aku mendengarkan mereka. Domba bisa jadi kambing enggak teman-teman? Ayo tak tanya, domba bisa jadi kambing enggak? Serigala bisa jadi kambing, serigala bisa jadi domba enggak? Iya, serigala berbulu domba itu ya. Iya. Enggak bisa. Maka keselamatan yang Allah berikan itu pasti, amin. Karena Allah sendiri yang mengerjakan dan menyelesaikannya di atas kayu salib. Jadi ketika engkau sadar bahwa sebenarnya engkau orang yang gak layak, tapi engkau jadi sasaran. Jadi sasaran, jadi tujuan kasih Allah itu. Untuk engkau beroleh damai. Amin. Damai sejahtera. Maka teman-teman, saya mau menyimpulkan ini semua. Tujuan Sang Firman yang jadi manusia adalah untuk menyatakan kemuliaan Allah bagi kita manusia berdosa. Sama seperti para gembala dipandang orang-orang hina, orang-orang yang tidak terpelajar, orang-orang yang berdosa dan najis. Tetapi Allah memberitakan kabar keselamatan itu kepada mereka. Demikian pula berita keselamatan itu juga datang kepada kita yang hina dan yang najis ini. Yesus yang maha kuasa, yang maha mulia datang ke dunia. Yang sudah jatuh di dalam dosa.
Bahkan dia lahir di kandang yang hina. Supaya setiap kita, orang yang berdosa dan yang hina ini, diberi anugerah tempat yang mulia. Kristus datang ke dunia tidak bertujuan untuk bahagia. Justru dia mati, menderita di atas kayu salib. Supaya saudara dan saya ini tidak pernah mengalami penderitaan kekal. Tapi beroleh kebahagiaan bersama Bapa. Kristus menjadi pendamai antara kita dengan Allah. Seharusnya yang terima murka itu siapa, teman-teman? Kita layak dimurkai Allah. Kita pantas terima penghukuman akibat dosa-dosa kita. Kadang kita sombong. Kadang kita merasa paling tinggi. Kadang kita gak mau dikalah. Hai anak-anak muda, biasanya kita kadang gak mau dikalah ya. Maunya menang, San? Tengok kanan kiri ada tersangkanya enggak? Itu Kristus. Dia datang. Untuk apa, teman-teman? Untuk menggantikan kita loh. Menggantikan kita. Di atas kayu salib. Dia rela jadi terhukum. Supaya kita tidak akan pernah mengalami yang namanya penghukuman. Dia rela ditolak. Supaya kita tidak pernah ditolak oleh Bapa. Bahkan dia berkata, Eloi, Eloi, lama. Dia rela ditinggalkan oleh Bapaknya. Supaya saudara dan saya tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa. Amin. Itu. Maka karyanya di atas kayu salib. Bagi kita orang berdosa. Yang seharusnya Allah itu menghukum kita. Tetapi semua penghukuman itu ditimpakan kepada Kristus. Supaya saudara dan saya memiliki hubungan yang harmonis. Damai. Dan itu yang membuat setiap kita berdamai dengan diri kita. Dengan sesama kita. Damai yang Allah berikan itu membuat hati kita damai. Dan berdamai dengan sekeliling kita. Jadi gak ada iri hati, gak ada dengki, gak ada dendam, gak ada kepahitan. Apalagi kita ini keluarga. Senggol kanan kirimu. You are my family. Kita kan keluarga ya. Karena kita keluarga, kayak tadi kan enak kali berpelukan ya. Enggak gitu ya teman-teman ya. Jadi karena kita keluarga, kita mau membangun diri kita bersama-sama. Amin. Sebagai satu kumpulan saudara seiman. Sehingga kemuliaan Allah dinyatakan. Enggak ada lagi yang mau menonjol. Ya. Satu salah semua kompak. Nggak ada yang merasa diri paling oke. Ya. Mentang-mentang aku ketua KBMK, semua harus nurut sama aku. Waduh. Selesai kalau seperti itu. Mentang-mentang kita ketua KBMK, pokoknya keputusanku yang paling baik. Keputusan Allah yang the best. Amin. Makanya satu keluarga itu berjalan bersama-sama. Visinya apa? Glory to God. Glory to, bukan curi kemuliaan. Ya. Amin. Senggol kanan kiri, ingat visimu ya. Saya undang bangkit berdiri. Kau yang layak, kau yang layak,
Semua pujian manusia tak ku hiraukan, karena tak ada satupun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus, hanya Kau yang kudus, dan hanya Kau terbersih. katakan Kau yang layak. Kau yang layak, Kau yang layak. Semua untuk kemuliaan-Mu Bapa. Tidak ada yang dapat kami banggakan dari kami yang hina ini. Tidak ada yang dapat kami sombongkan dari kami yang gak pantas. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kau yang layak. Bersyukur Tuhan, Tuhan berbicara kepada kami lewat kebenaran firman-Mu. Tuhan sudah memakai hamba-Mu, mengingatkan kepada kami semua di dalam keseharian kehidupan kami. Adakah sikap dan tindakan hidup kami memuliakan nama Tuhan,
dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya Tuhan juga yang terus memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai pada malam hari ini. Demikian juga bagi kami di dalam segala keberadaan kami, dimanapun kami berada. Kiranya kami juga dapat mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan yang sudah diuraikan pada malam hari ini. Sehingga bukan sekedar kami menjadi pendengar yang baik, tetapi kami dapat menghidupi dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dimanapun kami berada. Sehingga lewat semuanya itu, nama Kristus semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk.